Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Juwita dengan NIM 11066210338 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas A Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan kata kunci yang saya dapatkan, yaitu depresi. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu depresi dan mengetahui apa saja ciri-cirinya. Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental, kata depresi semakin marak dibicarakan dan kerap kali kita dengar. Sayangnya, depresi memiliki pengertian yang multitafsir. Jika dirujuk ke bahasa Indonesia, tidak ada kata yang tepat untuk mengartikan depresi ini. Hal ini menyebabkan masyarakat umum mengartikan depresi dengan definisi yang terlalu luas. Seperti yang sering kita dengar bahwa depresi diartikan sebagai kesedihan dan kekecewaan. Padahal perasaan tersebut adalah perasaan yang manusiawi dan normal. Dengan definisi yang terlalu luas tersebut, orang-orang akan dengan mudah melakukan self-diagnose atau mengklaim bahwa dirinya mengidap depresi. Hal itu tentu bukanlah hal yang baik. Untuk itu, kita perlu mengetahui definisi menurut para ahli. Pengertian yang pertama ada dari Regis Mahdi. Beliau berpendapat bahwa depresi merupakan suatu kondisi di mana perasaan dan pikiran tidak dapat dikendalikan, suasana hati menjadi negatif, dan otak kembali memutar segala kenangan-kenangan menyakitkan yang telah dilalui. Kondisi ini tentu memberikan efek buruk ke tubuh akibat turunnya kondisi emosi, fisik, dan pikiran karena pikiran yang kacau serta perasaan sedih dan tak berdaya yang berkepanjangan. Selanjutnya ada definisi dari DSM-4-TR. Depresi termasuk dalam bentuk Major Depressive Disorder yang merupakan gangguan suasana hati dengan ciri adanya satu atau lebih dari episode depresi mayor, seperti hilangnya keinginan terhadap kegiatan yang menyenangkan dan suasana hati terasa buruk selama 2 minggu terakhir. Nah, berangkat dari dua definisi ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semudah itu untuk mendefinisikan kata depresi, apalagi sesederhana mengartikannya dengan sedih dan kecewa. Depresi merupakan rasa sedih dan kecewa yang berkepanjangan setidaknya dalam waktu 14 hari. Depresi memberikan dampak buruk pada fisik maupun psikis karena orang yang mengalami depresi kesulitan dalam mengendalikan perasaan dan pikirannya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari depresi, sekarang kita cari tahu bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengalami depresi. Yang pertama, ada gejala depresi menurut Institut Kesehatan Jiwa Amerika Serikat dan DSM-4-TR. Menurut Institut Kesehatan Jiwa Amerika Serikat dan menurut DSM-4-TR, seseorang dapat dikatakan mengalami depresi jika mengalami 5 dari gejala dan ciri-ciri umum depresi dalam jangka waktu 2 minggu. Gejala depresi dapat dilihat dari gejala fisik yang ditandai dengan terganggunya pola tidur, turunnya produktivitas, terganggunya pola makan, gerak tubuh menjadi lamban, terganggunya cara kerja otak seperti sulit konsentrasi dan mengingat, dan gejala fisik lain seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, kaki dan tangan terasa berat, nyeri kronis, dan lambung terasa sakit. Selain itu, ada pula gejala psikis seperti kesedihan dan kecemasan yang berkepanjangan, hilang harapan, merasa tidak berharga dan tidak berguna, menjadi sensitif sehingga mudah marah, muncul pikiran untuk menyudahi hidup dan kehilangan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, terdapat gejala sosial seperti menarik diri dari lingkungan sosial dan lebih suka menyendiri, kehilangan motivasi untuk melakukan apapun, dan kehilangan semangat hidup sehingga ingin bunuh diri. Selanjutnya, ada klasifikasi gejala depresi lainnya yang dikemukakan oleh Beck, yaitu bahwa simptom-simptom depresi dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, simptom emosional yang merupakan perubahan perasaan pengidap depresi seperti lunturnya rasa cinta dan lenyapnya respons terhadap kesenangan. Yang kedua adalah simptom kognitif yang dimulai dari melabeli diri dengan hal negatif, menyalahkan diri sendiri lalu berakhir dengan ketidakberdayaan dan tak bisa memutuskan suatu hal. Yang ketiga ada simptom motivasional, yang artinya penderita depresi kehilangan motivasi hidup. Dan yang terakhir ada simptom perilaku dan vegetatif, yang merupakan cerminan dari simptom-simptom sebelumnya dengan manifestasi berupa terjadinya gangguan pada tidur, nafsu makan, dan aktivitas seksual.
Berikutnya saya akan menayangkan video yang sangat berkaitan dengan apa yang saya paparkan. Ini adalah video animasi tentang depresi yang dianalogikan sebagai anjing hitam. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Kesimpulannya adalah depresi adalah bentuk gangguan suasana hati berupa kesedihan dan rasa kecewa yang dialami oleh individu secara terus-menerus sehingga menyebabkan fisik dan psikis penderita menerima efek buruk. Seseorang dapat dikatakan depresi jika merasakan sedikitnya 5 gejala yang terdiri dari gejala fisik, psikis, dan sosial selama 2 minggu terakhir. Gejala depresi dikelompokkan menjadi simptom-simptom mulai dari simptom emosional sampai simptom perilaku dan vegetatif.
Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan apa yang saya paparkan, kita dapat sama-sama lebih mengerti dan mengenal apa itu depresi dan bagaimana ciri-cirinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.